Kembali bersama saya di channel Novel Suara, kita langsung saja ke ceritanya. Kali ini, saya akan membahas novel Licking Dog Gold bab 1851 sampai 1860. Bab 1851. Apakah kalian sudah mendengar bahwa kontes jiwa surgawi yang hanya terjadi sekali dalam 100 tahun akan segera dimulai, dan hanya tersisa 3 hari untuk pendaftaran? Kudengar kontes jiwa surgawi tahun ini dibagi menjadi kompetisi kelompok dan kompetisi individu. Kompetisi individu, jika kalian mendaftar sendiri, kalian dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Sedangkan untuk kompetisi kelompok, kita akan berpartisipasi dalam kompetisi dalam bentuk tim, jumlah minimum pendaftaran tim adalah 7 orang, dan jumlah maksimum adalah 12 orang. Kudengar juara kompetisi tim akan mendapatkan hadiah juta koin jiwa surgawi, dan juara kompetisi individu akan mendapatkan hadiah juta koin jiwa surgawi, dan dapat mewakili kerajaan jiwa surgawi kita untuk berpartisipasi dalam kontes benua cincin jiwa dan meraih kejayaan bagi negara. Lalu, apakah ada persyaratan khusus untuk mendaftar kompetisi? Tidak ada persyaratan. Mereka yang berusia di atas 16 tahun dan di bawah 100 tahun, dan yang kekuatannya telah mencapai tingkat master jiwa surgawi atau lebih tinggi, dapat mendaftar untuk kompetisi. Sial, aku ingin seorang master jiwa surgawi tingkat pertama, maaf mengganggu. Seorang pria kuat yang dapat mencapai tingkat master jiwa surgawi pada dasarnya adalah 1 dari 1000. Dari 1000 master jiwa, paling banyak hanya 1 yang dapat berkultivasi hingga alam master jiwa surgawi. Persyaratan pendaftaran minimum ini bukanlah sesuatu yang dapat diikuti oleh master jiwa biasa seperti kita. Ketika Chen Yuan kembali dari hutan binatang jiwa, ia kebetulan mendengar banyak orang membicarakannya di sekolah. Ini adalah kesempatan besar untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Chen Yuan dengan tegas datang ke cabang kuil Tianhun dan mengajukan permohonan pendaftaran. Nama: Chumu. Umur: 16. Tingkat kultivasi: tingkat master jiwa surgawi. 16 tahun, seorang master jiwa surgawi tingkat pertama. Anak muda, izinkan aku melihat cincin jiwamu. Seorang anggota staf cantik dari kuil Tianhun tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Chen Yuan memikirkannya. Seketika, 2 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. Cincin jiwa pertama berwarna oranye yang menyilaukan. Jari-jari lingkarannya lebih dari 3 meter. Ini adalah cincin jiwa 1000 tahun. Cincin jiwa pertamamu adalah cincin jiwa 1000 tahun. Atau berusia 3000 tahun. Kata wanita cantik dari istana Tianhun itu dengan terkejut. Petik 2. Ini belum berakhir. Petik 2. Aku melihat cincin jiwa kedua muncul dari kaki Chen Yuan. Cincin jiwa kedua ini ternyata berwarna kuning lebih terang. Dan radiusnya melebihi 10 meter. Cincin jiwa 10.000 tahun. Ini. Usia 16 tahun, kau benar-benar memiliki cincin jiwa 10.000 tahun, kau. Baiklah, kau telah memenuhi persyaratan. 3 hari kemudian, berkumpul di arena jiwa untuk berpartisipasi dalam babak pertama kompetisi pendahuluan promosi kota. Hanya peringkat 1 dalam kompetisi individu kota dan peringkat 1 dalam kompetisi tim kota yang dapat lolos ke kontes kekaisaran. Sayang sekali, kau baru berusia 16 tahun. Jika kau lebih tua dan tingkat kultivasimu lebih tinggi, penampilanmu dalam kompetisi master jiwa pasti akan sangat mengesankan. Anggota staf yang cantik itu menghela napas menyesal. Pada usia 16 tahun, ia mampu maju ke tingkat pertama master jiwa surgawi, dan ia juga memiliki cincin jiwa 10.000 tahun. Ini jelas pemain tingkat monster. Sayang sekali dia terlalu muda. Bagi para kontestan yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini, usia minimumnya hanya 16 tahun, dan ada banyak master jiwa yang berusia lebih dari 8 atau 90 tahun. Mereka telah berlatih selama beberapa dekade, memiliki pengalaman tempur yang lebih kaya, dan kekuatan jiwa yang lebih kuat. Beberapa dari mereka bahkan berhasil naik ke peringkat jenderal jiwa surgawi atau bahkan komandan jiwa surgawi sebelum mereka berusia 100 tahun. Berpartisipasi dalam kompetisi ini pada usia 16 tahun. Memang agak terlalu muda. Lagi pula, tidak semua orang adalah Cuhe, monster nomor 1 di daratan. Setelah pendaftaran, Chen Yuan pulang untuk beristirahat. Mulai membentuk kembali jiwa surga dengan kekuatan keberuntungan. Pedang Xuan Yuan kuno, Ning. Jiwa surgawi pertama yang dibentuk kembali oleh Chen Yuan adalah jiwa alat. Saya percaya bahwa dengan kekuatan jiwa senjata pedang Xuan Yuan, itu cukup untuk menebas semuanya di tahap awal. Keesokan harinya, Chen Yuan melanjutkan perburuannya di hutan binatang jiwa. Berhasil mendapatkan 1000 cincin jiwa. Pada hari ketiga, Chen Yuan memperoleh 2000 cincin jiwa di hutan binatang jiwa, dan juga memenggal kepala binatang jiwa berusia 10 tahun. Berhasil naik pangkat menjadi jenderal jiwa surgawi. Dan memadatkan cincin jiwa ketiga.
Cincin jiwa ketiga adalah cincin jiwa berusia 10 tahun. Hari terakhir sebelum perlombaan. Chen Yuan menyimpulkan kungfu, Xuan Yin True Soul Jue, yang cocok untuk latihan He Xiaodan. Latihan ini juga memiliki fungsi untuk membentuk kembali jiwa langit setelah esok hari. Dan tidak perlu berburu dan membunuh binatang buas jiwa, Anda dapat membentuk cincin jiwa dengan menyerap aura langit dan bumi. Ini sangat cocok untuk tubuh mendalam 9 Yin He Xiaodan. Saudara Cumu, apakah kau bercanda? Apakah kau benar-benar akan berpartisipasi dalam kontes jiwa surgawi? Tapi ku dengar kompetisi ini membutuhkan setidaknya seorang master jiwa surgawi tingkat pertama untuk mendaftar. Gadis bodoh, kakakmu dan aku sudah menjadi jenderal jiwa surgawi tingkat pertama, biar kutunjukkan padamu saat aku kembali dengan seorang juara. Saudara Cumu, apakah kau sudah sangat terpukul hingga kehilangan akal sehat? Kau ingin memberiku contekan latihan hari ini, dan kau ingin berpartisipasi dalam kontes jiwa surgawi, dan kau masih mengatakan bahwa kau adalah jenderal jiwa surgawi. Saudara Cumu, tahukah kau seperti apa wujud jiwa surgawi itu? Di ibu kota tempat kita tinggal, totalnya tidak lebih dari 10 wujud jenderal jiwa surgawi. Ini kota besar dengan populasi 100 juta. He Xiaodan sama sekali tidak percaya. Kalau begitu, pergilah ke arena jiwa untuk menonton pertandingan besok, dan kau akan tahu apakah aku berbohong. Chen Yuan merentangkan tangannya, merasa sedikit tak berdaya. Keesokan harinya, pukul 9 pagi, seluruh kota menjadi sangat ramai. Semua master jiwa dari Akademi Master Jiwa, termasuk master jiwa biasa dan penduduk biasa, berkumpul di arena jiwa. Arena jiwa yang sangat besar, meliputi area seluas lebih dari 180 juta meter persegi. Dapat menampung 100 juta penonton untuk menyaksikan pertandingan. Hari ini, setidaknya setengah dari populasi seluruh kota telah berkumpul di arena jiwa. Kontes jiwa surgawi adalah acara paling intens di seluruh benua, tanpa terkecuali. Seluruh rakyat berbondong-bondong. Selama dia bisa membuat gebrakan besar di arena pertarungan jiwa, dia bisa menjadi bintang paling bersinar. Tetapi persaingan di arena pertarungan jiwa juga sangat kejam. Jika kalah dalam permainan, jika tidak bisa meninggalkan medan perang tepat waktu, Anda mungkin akan dibunuh di tempat. Permainan ini benar-benar akan membunuh orang. Oleh karena itu, jika Anda pergi ke arena jiwa, Anda perlu menandatangani surat pernyataan hidup dan mati. Lihat, itu adalah 8 monster naga suci. Mereka adalah 8 penjahat terhebat dari Akademi Master Jiwa Naga Suci. Konon, masing-masing dari mereka berbakat di tingkat penjahat. Kapten Tang Wen adalah jenderal jiwa surgawi tingkat 3. Anggota tim lainnya yang terendah adalah Master Jiwa Surgawi tingkat 9. Ini terlalu mengagumkan. Seperti yang diharapkan dari Akademi Naga Suci, salah satu dari 10 Akademi Master Jiwa teratas di Kekaisaran Jiwa Surgawi kita. Meskipun berada di peringkat terbawah, itu juga sangat mengagumkan. Tang Wen masih muda, usianya kurang dari 50 tahun ini, dan dia sudah menjadi jenderal jiwa surgawi tingkat 3. Sepertinya dalam kompetisi pendahuluan, kompetisi kelompok, dan kompetisi individu tahun ini, dia seharusnya menjadi juara, dan dia dapat mewakili kota kita untuk lolos. Apakah ada yang perlu dikhawatirkan? Bukankah para pemain yang lolos ke setiap babak berasal dari Akademi Naga Suci? Para praktisi biasa itu sama sekali tidak mungkin untuk maju ke final kekaisaran. Ini hanya adegan sela, tetapi pertarungan antara para master jiwa surgawi teratas tetap sangat menarik dan layak dipelajari. Aku telah mempertaruhkan semua kekayaanku untuk ini, dan membeli Tang Wen untuk memenangkan kejuaraan. Chen Yuan tidak menyangka bahwa uang bisa dipertaruhkan dalam permainan ini. Kemudian dia mengambil 1 yuan koin jiwa surgawi dan membelinya sendiri untuk menang. Lawan pertamanya adalah seorang master jiwa surgawi tingkat 2 yang telah membangkitkan jiwa surgawi palu perang. Usianya sekitar 70 tahun. Seorang master jiwa surgawi memiliki umur 1000 tahun, dan 70 tahun dianggap sangat muda. Bab 1852. Pertandingan pertama, kompetisi individu. Li Qing vs Cumu. Cumu, sialan, orang itu benar-benar cumu. Bukankah cumu itu tidak berguna? Jiwa surgawi yang terbangunnya hanyalah sepotong kotoran, dan jiwa surgawi seperti ini benar-benar bisa ikut serta dalam kompetisi. Persyaratan minimum untuk mengikuti kontes jiwa surgawi adalah master jiwa surgawi tingkat pertama. Jangan bilang cumu adalah master jiwa surgawi tingkat pertama. Bagaimana mungkin? Sampah ini sudah bersamaku selama 3 tahun. Aku tidak tahu seperti apa dia. Bagaimana mungkin dia menjadi master jiwa surgawi tingkat pertama? Beberapa teman sekelas yang sebelumnya mengejek Cumu kini tak percaya. Bahkan guru wali kelas yang mengajar Cumu di SMP pun sekarang tercengang. Benar-benar tak bisa dipercaya. Tapi faktanya ada di depan kita lagi.
Cumu benar-benar ikut serta dalam kompetisi. Dan bermain di pertandingan pertama. Kalian bahkan tidak tahu bahwa Cumu tidak pernah menjadi orang yang tidak berguna, dia hanya tidak pernah benar-benar menunjukkan dirinya. 3 hari yang lalu, di hutan binatang jiwa, aku membunuh binatang jiwa berusia 500 tahun. Orang yang menyelamatkanku adalah Cumu. Dia membunuh harimau bertaring raksasa itu hampir seketika. Bagaimana mungkin? Ujian kebangkitan Master Jiwa Surgawi benar-benar tidak mungkin salah. Jiwa surgawi Cumu yang terbangun adalah tumpukan kotoran besar. Ini yang dilihat semua orang dengan mata kepala sendiri. Sekelompok orang bodoh, belum pernah mendengar tentang keberadaan jiwa Suangtian. Mo Waner mengejek dengan tatapan jijik. Apa? Dia adalah Suangtian Hun, dan Cumu adalah Suangtian Hun. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin hal yang keterlaluan seperti itu terjadi? Jika dia benar-benar sehebat itu, mengapa dia tidak berani melawan ketika aku menindasnya terakhir kali? Di mata semua orang yang tak percaya, pertempuran antara Cumu dan Master Jiwa Surgawi tingkat 2 Li Qing telah dimulai. Keterampilan jiwa pertama, Palu Iblis Gila. Pedang Xuan Yuan, tebas. Chen Yuan sama sekali tidak menggunakan kemampuan jiwa apapun, dia hanya menunjukkan jiwa kelahirannya, pedang Xuan Yuan. Sebuah tebasan pedang muncul. Energi pedang yang sangat besar terlihat, menyapu penonton dalam sekejap. Palu perang kelahiran lawannya langsung terbelah 2. Energi pedang itu memiliki panjang dan lebar 3000 meter. Dengan momentum yang dahsyat, dia melukai lawannya, Li Qing, dengan parah dalam sekejap. Aku kalah. Jiwa kelahiran macam apa ini, begitu menakutkan. Begitu jiwa pedang muncul, semua jiwa senjata di dunia akan takut padanya. Aku tidak akan dipermalukan dalam pertempuran ini. Apa? Li Qing benar-benar kalah. Sial, kalah. Kalahnya terlalu cepat, benar-benar seketika. Apakah Cumu sekuat itu? Apakah dia benar-benar jiwa Suangtian? Saat itu, penonton terkejut. Sosok muda dan tampan itu mengejutkan semua orang begitu dia muncul di atas panggung. Selanjutnya, selama itu adalah permainan dengan Cumu di lapangan, semua gerakan akan dilakukan dalam hitungan detik. Tidak ada yang bisa membuatnya menggunakan trik kedua sama sekali. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak menunjukkan cincin jiwanya. Terlalu kuat, Cumu ini benar-benar sangat kuat, dia bahkan mengalahkan Lu Zishan dari Akademi Naga Suci. Sialan, tidak ada celana dalam yang tersisa untuk gelombangku ini. Lu Xiang adalah salah satu dari 8 monster Naga Suci. Dia memiliki bakat jahat tingkat atas. Pada usia 30 tahun, dia dipromosikan menjadi Master Jiwa Surgawi tingkat 9. Dia memiliki jiwa surgawi Pixiu. Semua ini hilang begitu saja. Dan dia bahkan tidak mampu menahan gerakan lawannya. Biar ku beritahu rahasia menakjubkan lainnya. Konon Cumu ini berasal dari keluarga Chu di kerajaan. Ya, dia adalah keluarga Chu yang pernah kau dengar. Dia dan Chu He adalah sepupu. Sial, dia saudara dari penjahat nomor 1 di daratan, pantas saja. Kenapa kau tidak memberitahuku kalau aku mengalahkan Cumu untuk memenangkan kejuaraan? Tang Wen mengerutkan kening saat ini. Cumu ini samar-samar membuatnya merasa sedikit tertekan. Sepertinya orang ini juga berada di level Jenderal Jiwa Surgawi. Kalau tidak, mustahil untuk menghancurkan semua lawan tanpa menunjukkan cincin jiwanya. Sepertinya kali ini aku akan menggunakan kekuatan asliku. Baik itu kompetisi individu maupun kompetisi kelompok, aku harus mendapatkan peringkat nomor 1. Ini berkaitan dengan sumber daya dan status yang bisa kudapatkan di keluarga Tang. Tepat ketika Tang Wen serius dengan masalah ini, sudah ada sedikit ketidaksabaran di wajah Cumu. Sial, kenapa proses kompetisinya begitu rumit? Sial, satu persatu, kapan akan dibandingkan? Kenapa kalian tidak ikut bersama saja? Jika aku kalah, aku akan langsung mengakui kekalahan. Jika aku menang, aku akan langsung ke babak kualifikasi nomor 1. Tidak apa-apa. Cumu berteriak tak sabar kepada ratusan peserta di bawah. Kata-kata ini langsung membuat semua peserta marah. Petik 2. Sial, anak ini terlalu sombong, siapa sih yang kau remehkan? Penyelenggara, ini yang dia minta, bukan berarti kita menindas segelintir orang. Nak, kau mencari kematian. Maaf, aku tidak ingin menargetkan siapapun, aku hanya ingin mengatakan bahwa semua orang di sini sampah. Hening. Keheningan yang mencekam. Seluruh tempat hening. Detik berikutnya, semua kontestan serentak marah. Gelombang ejekan ini langsung membangkitkan kemarahan publik. Ah! Sialan, ayo kita habisi anak ini bersama-sama. Anak Cumu, kesombongan harus dibayar harganya. Jika kau ingin mati, kau tidak bisa menyalahkan kami.
Tang Wen memanfaatkan kesempatan itu untuk mencemooh. Awalnya, dalam kompetisi individu, dia merasa berada di bawah tekanan besar untuk menghadapi Chu Mu, dan dia tidak yakin akan menang. Siapa sangka anak ini menjadi gila. Di bawah pengawasan semua orang, dia malah mengatakan bahwa semua kontestan sampah. Kau hebat. Kakek buyutku tidak segila dirimu saat itu. Ada harga yang harus dibayar untuk pemaksaan. Kau terang-terangan meminta dipukuli oleh gerombolan, jadi tidak heran aku menunggu. Semua master jiwa yang berpartisipasi naik ke arena pertarungan jiwa secara bersamaan. Ada lebih dari 500 kontestan, master jiwa surgawi tingkat terendah dan jenderal jiwa surgawi tingkat 3 tertinggi, semuanya melancarkan serangan pada Chu Mu. Keterampilan jiwa yang luar biasa dilemparkan seolah-olah mereka tidak menginginkan uang. Beraninya kau melakukan sesuatu di depanku. Keterampilan jiwa ketiga, pantulan bayangan cermin. Ini adalah keterampilan jiwa yang diperoleh Chen Yuan dengan memburu binatang buas jiwa berusia 10 tahun. Dapat memantulkan kembali 2 kali lipat semua serangan keterampilan jiwa yang tidak melebihi kekuatanmu sendiri. Dapat disebut tak terkalahkan dalam serangan kelompok. Semua keterampilan jiwa yang dilemparkan akan memantul kembali 2 kali lipat. Semakin keras kau menyerangku, semakin tinggi kerusakan pantulannya. Hanya dengan satu keterampilan jiwa ini, lebih dari setengah dari jenius yang bersaing di lapangan terluka parah. Membelah udara dengan satu kata. Aku melihat pemuda itu di medan pertempuran jiwa, menyatukan jari-jarinya menjadi pisau, dan menebas langit. Kekosongan itu seketika tertembus. Sebuah retakan mengerikan di ruang angkasa langsung menyapu para penonton. Apakah ini kekosongan yang rusak? Sialan, dia punya kemampuan untuk menghancurkan kehampaan, itu kekuatan tempur di atas level Tianhun Sui. Tianhun tampan berusia 16 tahun. Asfiksia. Petrokimia. Mengejutkan. Saat ini, 50 penonton di tribun serentak terkejut. Mo Waner dan yang lainnya sangat terkejut. He Xiaodan juga terkejut. Ini luar biasa. Legenda itu hanyalah tumpukan kotoran, sampah Chu Mu, ternyata dia adalah penjahat yang begitu kuat dan hebat. Bab 1853. Aku bahkan tidak bisa menangkis serangannya. Darah menyembur dari mulut Tang Wen. Dia bangkit dari tanah dengan ekspresi malu. Dia mengamati penonton, semua master jiwa yang berpartisipasi telah jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan. Pada saat ini, Chu Mu melakukan gerakan lain. Tidak mau. Yang mulia, mohon berbelas kasih, kami mengakui kekalahan. Skill jiwa ketiga, kotoran kehidupan. Chen Yuan mengabaikan raungan Tang Wen. Dalam sekejap, sebuah bola besar kotoran kuning terbentuk di atas kepalanya. Bola kotoran itu berdiameter lebih dari 2 meter. Bola itu mengeluarkan bau aneh yang menjijikkan. Dengan jentikan ringan jari bocah itu, bola kotoran raksasa itu langsung meledak di kehampaan. Percikan cairan kotoran. Kelompok-kelompok benda menjijikkan dan lengket itu mengenai semua orang di tanah dengan presisi yang tak tertandingi. Beberapa mengenai mulut, beberapa mengenai wajah, dan beberapa mengenai seluruh tubuh. Para master jiwa yang berpartisipasi tampak seperti baru saja keluar dari lubang pembuangan kotoran. Betapa menjijikkan dan menjijikannya. Para penonton di lapangan merasa merinding. Beberapa bahkan langsung muntah. Sial. Apa nama jurus ini? Menjijikkan. Jiwa surgawi kotoran, apakah ini jurus jiwa hari kedua miliknya? Sangat menakutkan. Meskipun aku hanya penonton, aku bisa merasakan kengeriannya, terlalu menakutkan. Nima, setelah menonton pertandingan ini, aku tidak akan makan selama 3 hari. Muntah. Hei. Tadi para master jiwa yang terluka parah dan sekarat, bagaimana bisa mereka semua bangkit hidup-hidup? Mungkinkah jurus jiwa tadi adalah teknik penyembuhan kelompok? Sepertinya memang begitu. Benar saja, di bawah penyembuhan kotoran kehidupan, semua master jiwa yang muntah darah sembuh. Efek penyembuhan yang luar biasa. Bisa disebut kotoran dewa tingkat atas. Jika ini di medan perang, pasti akan berdampak besar. Terlalu menjijikkan. Apakah ini peran jiwa Suangtian? Terlalu kuat untuk membantu dan berlatih pertempuran. Hei! Kenapa aku merasa hambatan kultivasiku telah terlampaui? Kekuatan jiwa sepertinya memiliki kecenderungan untuk menembus ke level berikutnya. Sial. Aku juga. Apakah kalian semua merasakan hal yang sama? Aku juga. Aku baru saja menelan sepotong besar kotoran. Awalnya kupikir itu menjijikkan, tapi aku tidak menyangka kotoran besar ini meleleh di mulutku, dan berubah menjadi kekuatan jiwa murni, yang tampaknya mampu memurnikan jiwa kelahiranku. Ini benar-benar luar biasa. Jiwa surgawi macam apa ini? Ternyata bisa meningkatkan potensi bakat para master jiwa lainnya. Saat itu, para master jiwa jenius yang awalnya menganggapnya sangat menjijikkan semuanya terkejut.
Mata mereka menatap Chen Yuan penuh kekaguman. Tuan Cumu, apa sebenarnya yang Anda berikan kepada kami barusan? Aku tidak pernah percaya bahwa segumpal kotoran bisa memiliki efek magis seperti itu. Seorang master jiwa surgawi yang lembut dan halus berkata dengan wajah penuh tekad. Baiklah. Karena kalian semua bertanya, aku akan menunjukkan kartuku. Jiwa surgawi yang kubangkitkan bukanlah tumpukan kotoran, tetapi telah hilang selama 3.000 miliar tahun. Jiwa ini dikenal sebagai salah satu dari 10 jiwa surgawi tertinggi di zaman kuno, dan merupakan kotoran keberuntungan. Meskipun tanah kotor ini terlihat kotor dan sangat bau di permukaan, ia memiliki fungsi untuk membersihkan semua kotoran di dunia, menghilangkan kotoran dari tubuh master jiwa, membantunya membentuk kembali bakatnya, menempa tulangnya, dan memperkuat jiwa surgawinya. Bagi master jiwa wanita, bahkan memiliki efek mempercantik dan menutrisi kulit, menurunkan berat badan, dan menjaga awet muda selamanya. Kalian bisa makan satu suapan. Bagi kalian yang tidak berguna, ini sudah merupakan keberuntungan yang unik. Dimuntahkan begitu saja sungguh pemborosan yang ceroboh. Kata Chen Yuan dengan tatapan jijik. Begitu kata-kata ini keluar, banyak master jiwa sudah mulai menyesalinya. Seandainya aku tahu lebih awal, aku akan menahan rasa jijik dan makan 2 suapan lagi. Meskipun menjijikkan, tetapi selama kau bisa meningkatkan bakat dan kemampuanmu, apa yang menjijikkan? Bukankah wajar untuk membayar harga jika ingin menjadi kuat? Dan itu sama sekali tidak sepadan dengan harganya. Mereka mengerti bahwa obat yang baik rasanya pahit. Aku tidak menyangka ada jiwa surgawi yang begitu ajaib di dunia ini. Efek bantuan seperti ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Saudara Cumu, bolehkah aku bergabung dengan timmu? Kudengar kau ikut serta dalam kompetisi sebagai individu, tetapi ini tidak menghalangimu untuk membentuk tim dan melaju. Saudara Cumu, aku juga ingin bergabung dengan timmu. Sekalipun aku tidak bisa melaju bersamamu, aku tetap ingin menghabiskan waktu bersamamu. Saudara Chu, aku bersedia membubarkan timku dan menggabungkannya di bawah komandomu. Di usia muda, kekuatanmu telah mencapai tingkat yang hampir setara dengan Tian Hon Sui, dan kau juga telah membangkitkan jiwa surgawi kembar. Jiwa pedang sangatlah kuat. Keberuntungan dan tanah yang kotor sungguh luar biasa, dan masa depanmu sebagai seorang bangsawan juga sudah pasti, kami semua ingin mengikutimu, mereka. Yang mengetahui situasi saat ini sangat tampan. Para kontestan ini jelas menyadari betapa luar biasanya Cumu. Dengan kekuatan ini di usia 16 tahun, masa depannya sungguh tak terbatas. Intinya adalah jiwa surgawinya benar-benar dapat memperkuat bakat bawaan para master jiwa lainnya. Ini benar-benar luar biasa. Merupakan pilihan paling bijak untuk segera berteman dengan penjahat yang luar biasa seperti itu. Penjahat bodoh, jika dia bersikeras mempersulit hidup penjahat seperti ini, akhirnya akan sangat menyedihkan. Bagus. Karena semua orang sangat menghargaiku, Cumu, mereka semua akan menjadi saudaraku mulai sekarang. Mulai sekarang, aku akan secara resmi mendirikan gerbang keberuntungan, dan mereka yang bersedia bergabung dengan gerbang keberuntunganku akan diberi hadiah berupa sebongkah tanah keberuntungan. Begitulah. Sebuah kekuatan super raksasa yang akan mengguncang seluruh alam cincin jiwa di masa depan, didirikan dengan tergesa-gesa seperti ini. Lebih dari setengah dari master jiwa yang hadir, termasuk puluhan ribu penonton master jiwa, dengan antusias mendaftar untuk bergabung. Hampir semua orang bergegas untuk memakan kotoran. Benar, para master jiwa yang telah memakan tanah keberuntungan yang kotor ini ternyata telah mengembangkan sedikit kepercayaan padaku. Benar sekali, sistem pelatihan master jiwa dapat dikombinasikan dengan sistem pelatihan kepercayaan. Kekuatan kepercayaan tampaknya agak mirip dengan keberadaan obat mujarab. Itu dapat diubah menjadi berbagai energi. Itu dapat digunakan sebagai kekuatan utama dalam kepercayaan atau kekuatan pendukung. Ini seperti memcultivating immortal. Anda juga dapat menyerap aura langit dan bumi sambil menyebarkan kepercayaan, dan menggunakan kekuatan kepercayaan untuk mempercepat terobosan alam kultivasi. Kekuatan keyakinan mungkin tidak terlalu kuat, tetapi kekuatan semacam ini sangat inklusif dan tidak bertentangan dengan sistem kultivasi lainnya. Mungkin kita bisa mengembangkan para pengikut dalam bentuk terselubung di benua cincin jiwa. Chen Yuan mengumpulkan dan memurnikan kekuatan keyakinan ini. Gelombang ini menerobos jenderal jiwa surgawi tingkat 3 di tempat. Tampaknya menyebarkan ketenaran juga merupakan cara yang baik untuk pengembangan diri. Kompetisi telah berakhir. Kontestan Cumu secara resmi lolos dengan meraih peringkat nomor 1 dalam kompetisi individu Kota Pertarungan Jiwa. Atas nama Kota Pertarungan Jiwa, ia akan berpartisipasi dalam tantangan promosi 100 kota besar di Kekaisaran Jiwa Langit. Selama mereka bisa menjadi nomor 1 dalam kompetisi individu Kekaisaran Jiwa Langit, mereka berhak untuk berpartisipasi dalam kompetisi terkuat benua. Pada saat itu, mereka akan bersaing dengan monster-monster teratas di seluruh benua.
Waktu berlalu begitu cepat. Baru setengah bulan berlalu. Chen Yuan akhirnya tiba di ibu kota pertama kekaisaran, kota Sheindou. Bab 1854. Kota Sheindou adalah kota terbesar di kekaisaran jiwa surgawi. Populasi penduduknya melebihi 8.000 juta jiwa. Karena dimulainya secara resmi kontes jiwa surgawi yang hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Seluruh kota Sheindou menjadi sangat ramai. Sejauh ini, populasi kota Sheindou telah melebihi juta jiwa. Banyak master jiwa dari seluruh kekaisaran datang ke sini dengan kagum untuk menyaksikan kompetisi. Di sini, master jiwa paling jahat di seluruh kekaisaran akan berkumpul. Lihat, sepertinya ada patung besar di sana, sangat megah, sangat megah. Siapa pemuda ini? Patungnya sebenarnya didirikan di lapangan rakyat. Sangat megah dan menakjubkan. Diperkirakan tinggi patungnya lebih dari meter, kan? Saudara Cumu, mengapa aku merasa patung ini agak mirip denganmu? Hei! Jangan bilang itu benar, itu tidak mungkin saudaraku Cumu, kan? Tang Wen berkata dengan ekspresi terkejut. Sekelompok orang udik bahkan tidak mengenal Tianhun Hou Chuhe. Di seluruh benua cincin jiwa, pada usia 16 tahun, satu-satunya yang mampu membunuh naga abadi berusia 900 juta tahun dan menjadi markis jiwa surgawi adalah penjahat Wushuang, Chuhe. Patung ini dipesan oleh Yang Mulia Tuan sendiri. Orang-orang yang membangunnya. Sungguh menakjubkan, keberadaan Feng Hou berusia 16 tahun benar-benar di luar jangkauanku. Menurutku, selama Chuhe bergerak, kekaisaran jiwa surgawi kita pasti akan mampu memenangkan kompetisi individu, kompetisi kelompok, dan kejuaraan ganda dalam kompetisi ini. Itu pasti mustahil. Karena Chuhe sangat hebat, dia telah dilarang berpartisipasi dalam kompetisi oleh aliansi Master Jiwa Benua. Selama Chuhe berpartisipasi, yang lain tidak akan punya kesempatan sama sekali, dan tidak ada ketegangan tentang siapa juaranya. Oleh karena itu, aliansi Master Jiwa Benua secara khusus mengundang Chuhe sebagai juri khusus untuk final ini. Tuan Chuhe, dia telah melompat dari level kontestan dan langsung dipromosikan menjadi juri. Sialan, hebat sekali. Mendengarkan diskusi para master jiwa di sekitarnya, Chen Yuan semakin penasaran dengan Chuhe ini. 10 tahun yang lalu, kau adalah sepupuku. Setelah lebih dari 10 tahun, kau telah menjadi legenda yang dikagumi dunia. Aku takut kau, anak muda, mengambil naskah protagonis, kan? Tepat ketika Chen Yuan teralihkan perhatiannya. Seorang gadis dengan sosok yang anggun, tubuh yang lembut, dan temperamen yang elegan, seindah dan sejernih bunga teratai yang muncul dari air. Dengan langkah percaya diri dan anggun, ia berjalan menuju patung Chuhe selangkah demi selangkah. Saat ia muncul, tak terhitung banyaknya Tian Jiao dan penjahat yang terstunet. Dia adalah putri ke-9 dari keluarga kerajaan, Long Lingyu. Aku pernah mendengar namanya, Long Lingyu, putri ke-9 dari keluarga kerajaan, penjahat terkuat dari keluarga kekaisaran selama ribuan tahun, membangkitkan malaikat suci pada usia 7 tahun, dipromosikan menjadi prajurit jiwa surgawi pada usia 10 tahun, dipromosikan menjadi master jiwa surgawi pada usia 12 tahun, dan menjadi master jiwa surgawi pada usia 15 tahun. Menjadi jenderal jiwa surgawi termuda di kekaisaran jiwa surgawi, ia baru berusia 25 tahun ini, dikatakan bahwa ia sudah menjadi pria tampan jiwa surgawi tingkat 2. Dia juga memiliki cincin jiwa 10 tahun. Konon, sebelum kebangkitan Tianhun Hou Chuhe, dia adalah penjahat terkuat di seluruh kekaisaran Tianhun. Setelah kebangkitan Chuhe, popularitas Long Lingyu, sang putri ke-9, tergeser. Dia adalah kandidat favorit untuk kejuaraan kompetisi pertarungan jiwa kekaisaran. Sangat mungkin dia mewakili kekaisaran kita dan berpartisipasi dalam kompetisi benua. Menghadapi perdebatan orang banyak, Long Lingyu sama sekali tidak peduli. Para master jiwa Tian Jiao biasa ini sama sekali tidak layak dibandingkan dengannya. Kejuaraan sudah lama berada di genggamannya, tidak ada ketegangan sama sekali. Pertandingan pertarungan jiwa di dalam kekaisaran ini hanyalah formalitas. Chu River. Cepat atau lambat, aku akan menyusulmu, mari kita tunggu dan lihat. Aku akan memimpin timku untuk menjadi bintang di final benua. Setelah setahun, aku pasti akan membuatmu terkesan. Long Lingyu berkata kepada patung Chuhe sendirian. Melihatnya seperti ini, dia mungkin naksir Hou Chuhe, sang jiwa surga. Tapi ini juga wajar. Lagi pula, seharusnya hanya sedikit orang yang bisa menahan mematikannya Chuhe, penjahat tak tertandingi dan legenda hidup, bagi seorang gadis, kan? Apa yang dia katakan sangat tidak penting. Chen Yuan menyeringai ketika mendengar kata-kata itu. Gadis ini sangat percaya diri. Mendengar apa yang kau katakan, sepertinya kau sudah memutuskan untuk ikut kejuaraan. Apa kau takut kau sedang memikirkan kentut? Jika kau ingin menjadi bintang besar di final daratan,
kamu harus memenangkan kejuaraan negaramu sendiri terlebih dahulu. Putri ke-9 Long Lingyu berpura-pura agresif lalu pergi. Ada banyak sekali Master Jiwa Tianjiao yang tertinggal, yang jiwanya dihantui oleh roh jahat. Aku takut aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Putri ke-9, dia benar-benar cantik. Ya, Putri ke-9 tidak hanya memiliki temperamen yang cantik dan status bangsawan, tetapi dia juga seorang penjahat ulung. Dia menembus ke Komandan Jiwa Surgawi tingkat 2 pada usia 25 tahun. Kau pasti tahu bahwa semakin tinggi tingkat seorang Master Jiwa, semakin sulit, terutama setelah mencapai alam Komandan Jiwa Surgawi. Kudengar biasanya dibutuhkan ratusan tahun untuk naik level, dan Putri ke-9 dipromosikan ke Komandan Jiwa Surgawi tingkat 2 pada usia 25 tahun, yang memang agak keterlaluan. Itu berbeda. Belum lagi bakat dan kejahatan Putri ke-9, keluarga kekaisaran pasti telah mencurahkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk membinanya. Bagaimana mungkin kita, Master Jiwa biasa, mendapatkan perlakuan seperti itu? Sudah berakhir, aku merasa seperti jatuh, begitu melihat putri itu, aku akan merindukan hidupku. Saat itu, banyak talenta muda, menatap punggung ke-9 putri itu, dipenuhi emosi. Bahkan Tang Wen ini butuh waktu lama untuk kembali sadar. Hei, kakak Cumu, aku baru saja melihat sekeliling. Kali ini di kontes kekaisaran, dalam kompetisi individu, dengan kekuatanmu, kau punya kesempatan untuk maju ke 3 besar. Tapi timku dan aku diperkirakan akan segera tereliminasi, dan tidak ada kesempatan untuk maju ke 10 besar. Mata Tang Wen sedikit redup. Baru saja ia mengamati. Di antara tim-tim juara di 100 kota, tidak kurang dari 10 tim kecil yang kekuatan rata-rata individunya telah mencapai level Jenderal Jiwa Surgawi. Beberapa kapten bahkan level 7 atau 8 Jenderal Jiwa Surgawi. Di tim Tang Wen, saat ini dia adalah satu-satunya yang telah mencapai kekuatan Jenderal Jiwa Surgawi. Kekuatan seperti ini, dalam kompetisi kekaisaran, diperkirakan berada di urutan terbawah. Kemungkinan besar mereka akan tersingkir di hari pertama kompetisi besok. Saudara Tang Feng, jangan berkecil hati. Saya lihat tim Anda hanya memiliki 8 orang. Saya tidak tahu apakah Anda keberatan jika saya bergabung. Kata Chen Yuan sambil tersenyum. Ah, Saudara Cumu, apakah Anda bersedia bergabung dengan tim kami? Ini sungguh luar biasa. Menurut peraturan, maksimal ada 12 orang di babak penyisihan grup. Kau adalah juara nomor 1 di kompetisi individu. Bergabunglah dengan grup kami dan dapatkan kesempatan untuk memimpin grup kami ke 10 besar di babak penyisihan grup Empire. Aku rela melepaskan posisi kapten untukmu. Kata Tang Wen dengan wajah serius. Kakak Tang, kau terlalu sopan, kau seharusnya menjadi kapten. Kakak Cumu, benua cincin jiwa adalah tentang kekuatan, dan kau adalah yang terkuat. Sebagai kapten, tidak akan ada yang keberatan. Masalah ini sudah selesai. Bab 1855. Keesokan harinya, permainan resmi dimulai. Yang pertama adalah kompetisi tim grup, yang akan diperebutkan dengan undian. Menang untuk maju, kalah untuk tereliminasi. Sederhana dan jelas. Babak pertama dari 100 tim yang lolos ke 50 besar. Ada 100 grup, jika Anda kurang beruntung, Anda akan langsung diundi dengan tim terkuat, bahkan jika tim Anda sangat kuat. Ada juga kemungkinan tim Anda akan tereliminasi sejak awal. Jadi keberuntungan terkadang merupakan semacam kekuatan. Sama halnya dengan kompetisi promosi individu yang juga merupakan duel dengan undian. Undian semacam ini sebenarnya sulit untuk menjamin bahwa penyelenggara tidak beroperasi secara diam-diam. Mungkin sejak awal, tim terlemah dan tim terkuat sengaja diizinkan untuk berkompetisi di babak pertama. Dengan cara ini, tim yang lebih lemah akan tereliminasi. Tim kuat yang tersisa pada akhirnya pasti akan menjadi yang paling dinantikan dan paling menarik bagi penonton. Jika sejak awal adalah Wangsa, mungkin tidak akan menarik di kemudian hari. Sebuah tim yang terdiri dari 100 Master Jiwa Jenius, dengan total hampir 1000 orang. Berkumpullah di arena suci segera. Undian dilakukan oleh Kapten Chen Yuan mendapat nomor 100. Dan Putri 9 Long Lingyu mendapat nomor 1. Menurut aturan permainan, nomor 1 melawan nomor 100. Nomor 2 melawan nomor 99. Nomor 3 melawan nomor 98. Dan seterusnya. Sungguh sial. Pada awalnya, tim juara populer diundi. Pasukan Dewa Naga yang dikenal sebagai pasukan unggulan No Kota Seindo. Ada 10 orang dalam tim ini. Di antara mereka ada 5 Master Jiwa Sistem Tempur. 2 Master Jiwa Sistem Kendali. Seorang Master Jiwa Tipe Makanan. Seorang Master Jiwa Pendukung. Dan Long Lingyu sendiri. Sebuah tim yang terdiri dari 10 Master Jiwa,
Master Jiwa Sistem Pendukung Terlemah, dikatakan sebagai Jenderal Jiwa Surgawi tingkat 9 yang kekuatannya telah mencapai. Seluruh tim adalah monster dan orang kuat papan atas. Dikenal sebagai susunan pemain bintang. Semuanya adalah anak-anak dari keluarga bangsawan. Lihat lagi tim nomor 100 kita. Ada 9 Master Jiwa Surgawi secara total. Kecuali Cumu sendiri, yang lainnya adalah Master Jiwa tipe penyerang. Masalah susunan pemain tidak perlu dibahas. Intinya, selain Cumu dan Tang Wen, 7 Master Jiwa lainnya di seluruh tim bahkan belum mencapai level Jenderal Jiwa Surgawi. Semuanya adalah Master Jiwa Surgawi tingkat 9. Seluruh tim, dibandingkan dengan pasukan Dewa Naga, memiliki perbedaan kekuatan 9 tingkat di antara hampir semua anggotanya. Nima ini benar-benar perbedaan antara langit dan bumi. Tampaknya satu orang saja di tim Dewa Naga sudah cukup untuk membunuh seluruh tim mereka. Tang Wen melihat bahwa tim pertama yang menghadapi pertempuran sebenarnya adalah Ratu Pasukan Dewa Naga. Sudut-sudut mulutnya tanpa sadar mulai berkedut. Kapten, apakah kita benar-benar ingin melawan tim Dewa Naga? Atau kurasa lebih baik mengakui kekalahan? Benar, kurasa lebih baik tidak mempermalukan diri sendiri. Mereka memiliki susunan pemain bintang, dan jika mereka benar-benar ingin bermain, aku khawatir mereka akan tertangkap dalam hitungan detik. Aku masih sedikit sadar diri. Aku mendapatkan pasukan Dewa Naga di awal, dan kita akan mengakui kekalahan di gelombang ini. Sebenarnya, tidak ada salahnya mengakui kekalahan. Lagi pula, kita kalah dari tim Dewa Naga. Jika tim lain bertemu, mereka juga akan kalah. Kapten, izinkan saya mengibarkan bendera putih. Hentikan, siapa bilang aku akan mengakui kekalahan? Karena kalian memilihku sebagai kapten, kalian harus mendengarkanku. Jangan khawatir, kalian akan bersembunyi di belakangku saat bermain nanti. Gelombang ini akan menang. Chen Yuan menepuk bahu anggota tim, dan berkata dengan percaya diri. Tang Wen dan yang lainnya tampak lebih buruk daripada hati babi. Nima ini. Lawannya adalah pasukan Dewa Naga. Kau menang. Kapten, bukankah kau sedikit terlalu percaya diri? Anak muda, yang belum pernah dikalahkan oleh masyarakat, tidak akan mengakui kekalahan. Baiklah kalau begitu, karena Kapten berkata demikian, bagaimana kalau kita keluar dan bertanding? Lagi pula, ada mantra di arena suci. Pada saat kritis, selama kalian keluar dari jangkauan mantra, kalian akan kebal terhadap serangan kekuatan jiwa lawan. Mantra ini diatur oleh Markis Jiwa Surgawi, dan tidak ada yang bisa mematahkannya. Tang Wen meyakinkan anggota tim lainnya. Dalam permainan biasa, langkah-langkah perlindungan lebih ketat. Bahkan jika kalah dalam permainan. Selama tidak ceroboh, menyelamatkan nyawa bukanlah masalah. Pada saat ini, seorang presenter naik ke panggung. Saya nyatakan bahwa kejuaraan Empire Soul Fight telah resmi dimulai. Di ronde pertama, tim Dewa Naga melawan tim Naga Suci. Para anggota tim dari kedua belah pihak, harap hadir. Suara pembawa acara terdengar. Penonton langsung bersorak riuh. Jutaan penonton berteriak keras. Pasukan Dewa Naga, ayo. Putri 9, aku mencintaimu. Pasukan Dewa Naga adalah yang terkuat, habisi pasukan Naga Suci yang payah. Tim dengan skor sampah seperti itu berani disebut pasukan Naga Suci, tunggu saja. Aku bertaruh 50 sen, 1 menit, paling lama 1 menit, tim Naga Suci akan musnah. Aku bertaruh 500 juta, tim Naga Suci tidak akan bertahan 10 detik di tangan tim Dewa Naga. Satu gerakan dan mereka lenyap. Tim Shenlong, kalian tak terkalahkan, dan juaranya tidak lain adalah kalian. Ayo, kalian adalah kebanggaan kerajaan. Di tengah sorak-sorai yang menggema, tim Dewa Naga dan tim Naga Suci memasuki lapangan masing-masing. Momentum kedua tim membentuk kontras yang sangat tajam. Para anggota pasukan Dewa Naga penuh semangat bertarung. Di sisi lain, tim Naga Suci tampak lesu satu persatu. Kecuali kapten bernama Cumu, yang matanya masih berbinar, anggota tim lainnya tampak penakut. Ekspresi wajah mereka tampak tidak nyaman, seperti makan kotoran. Sama sekali tidak ada keinginan untuk bertarung. Selesaikan pertempuran secepat mungkin, jangan buang terlalu banyak waktu untuk tim terlemah ini. Tujuan kita adalah untuk masuk ke final benua dan menjadi tim unggulan di seluruh benua cincin jiwa, bukan untuk menindas tim biasa yang tidak terkenal seperti ini. Ini sama sekali tidak ada artinya. Kata Long Lingyu dengan tenang. Baik, Kapten, kita akan menyelesaikan pertempuran secepat mungkin, dan Anda tidak perlu bertarung sendiri di pertandingan pertama. Suara wakil kapten muda dan tampan itu baru saja terdengar. Saya melihat Cumu langsung menyerang. Skill jiwa pertama, kotoran dari langit. Skill jiwa kedua, lubang pembuangan yang sangat beracun. Keahlian jiwa ketiga, ledakan gas rawa.
Aku melihat tumpukan kotoran menjijikkan tiba-tiba berjatuhan dari langit. Turun seperti hujan. Yang paling menakutkan adalah kotoran ini masih tipis, dan benar-benar menjijikkan. Meskipun keahlian ini tampak tidak berbahaya, ini sangat menghina. Dan tidak ada master jiwa mulia yang sanggup dimandikan dengan hujan kotoran. Muntah. Sialan. Baunya busuk, busuk sekali. Tidak, bau kotoran itu beracun, dan aku merasa tak berdaya. Terlalu licik, menjijikkan. Keahlian jiwa ketiga, teknik pemurnian. Boom! Tepat ketika anggota pasukan Shenlong baru saja dimurnikan, pulih sedikit, dan hendak meledak dalam masalah. Sebuah awan jamur ledakan yang mengerikan menyapu di sekitar mereka. Kesembilan pemain bintang itu langsung disemprot darah. Dan dia diracuni api, dan kehilangan semua kekuatan bertarungnya dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari 10 detik, kesembilan pemain itu lumpuh. Long Lingyu langsung marah. Tikus. Berani-beraninya kau menggunakan metode kotor seperti itu. Keahlian jiwa kelima, tombak penguasa Shenlong. Medan gravitasi, pengikat jaring laba-laba, jeratan sulur, kelumpuhan beracun, sangkar pasir. Chen Yuan menggunakan 5 keterampilan kendali berturut-turut, langsung mengendalikan Long Lingyu hingga dia tidak bisa bergerak. Seketika, setumpuk kotoran menghantam wajah cantik Long Lingyu dengan ketepatan yang tak tertandingi. Hal itu langsung membuatnya jijik hingga pingsan. Tuan, apakah Anda masih belum mengumumkan hasil pertandingan? Pasukan naga telah kehilangan semua kemampuan tempurnya. Bab 1856. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Pada saat ini, jutaan penonton yang hadir terstunet. Para bos ternganga. Mereka tidak percaya apa yang terjadi di depan mereka. Terpaku. Terlalu palsu. Sungguh, Nima terlalu palsu. Tim Dewa Naga, yang sangat diharapkan oleh seluruh kerajaan, kalah begitu saja. Susunan pemain bintang, tim dengan Jenderal Jiwa Surgawi tingkat 9 terburuk, hanya bertahan kurang dari 1 menit di lapangan sebelum mereka semua jatuh ke tanah. Adapun tim Naga Suci, hanya Kapten Cumu yang bermain dari awal hingga akhir, dan 8 anggota tim lainnya masih menonton pertunjukan. Berbaring dan menang. Ini. Saya umumkan tim Naga Suci vs tim Dewa Naga, selamat kepada tim Naga Suci atas kemenangan dan lolos ke babak selanjutnya, dan tim Dewa Naga tereliminasi. Pembawa acara terdiam selama beberapa menit. Hasil pertandingan akhirnya diumumkan. Terjadi kehebohan. Sial, kita menang, kita benar-benar menang. Kaptennya hebat. Dewa Chu hebat. Haha. Aku tidak percaya kita benar-benar memenangkan tim Dewa Naga. Aku bahkan tidak sempat melepaskan jiwa kelahiranku, dan pertempuran berakhir sebelum cincin jiwa menyala. Terlalu mudah untuk menang, kan? Hanya berbaring dan maju. Aku hanya ingin bertanya siapa lagi yang ada. Sial, kekuatan kapten sangat luar biasa, kita tidak punya kesempatan untuk memenangkan kejuaraan kekaisaran, kan? Jika kita bisa memenangkan kejuaraan, aku akan merasa terhormat di gelombang ini. Semua anggota tim berdiskusi dengan gembira. Tak lama kemudian, sekelompok orang dari pasukan Dewa Naga menerima perlakuan khusus. Setelah Long Lingyu bangun, dia hampir muntah darah karena marah. Dia tidak percaya dia kalah di pertandingan pertama. Dan kalah dengan cara yang sangat memalukan, sangat menjijikkan. Wajahnya dipenuhi kotoran. Ini benar-benar memalukan dalam hidupnya. Ah! Cumu, kau benar-benar tak termaafkan. Dalam kompetisi pertarungan jiwa individu, aku pasti akan membuatmu membayar mahal. Kali ini aku hanya lengah, dan aku masih punya kesempatan untuk membalas rasa maluku. Long Lingyu meraung dengan sangat tidak percaya. Kali ini dia sama sekali tidak menunjukkan kekuatan sebenarnya. Kemampuan pengendalian Cumu terlalu menyimpang. Kendalikan dia secara langsung sampai dia tidak bisa bergerak lagi. Tidak ada peluang untuk melawan sama sekali. Selama dia diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya, dia yakin Cumu tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Saudari Lingyu, jangan khawatir, aku akan membalas dendam untukmu. Aku telah mendapatkan undian pasukan naga suci. Di babak selanjutnya, saksikan saja penampilanku. Kata Wu Tianfeng dengan percaya diri. Dia adalah kapten pasukan singa liar. Aku juga seorang pria tampan jiwa surgawi tingkat. Master jiwa tipe penyerang. Tim singa liar yang dipimpinnya memiliki 12 anggota, 5 dari Departemen Penyerang, 3 dari Departemen Kelincahan, 3 dari Departemen Pertahanan, dan 1 dari Departemen Pendukung. Kekuatan keseluruhan tim sangat kuat. Setidaknya Jenderal Jiwa Surgawi tingkat 8. Ini juga salah satu tim unggulan dalam kontes kekaisaran. 100 tim lolos ke kompetisi teratas, dan akan segera berakhir. Setelah pertandingan,
Babak selanjutnya adalah 50 tim yang lolos ke babak 25. Tim yang lolos akan diundi lagi. Chen Yuan sangat beruntung. Untuk pertama kalinya, tim unggulan juara diundi. 3 tim unggulan teratas diundi untuk kedua kalinya. Mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Jika tim singa liar juga tersingkir, seluruh kerajaan akan bersaing untuk hegemoni, dan tampaknya tidak ada ketegangan dalam persaingan antara 10 tim teratas. Kita menyingkirkan 2 tim terkuat sejak awal, bagaimana kita akan bermain di masa depan? Sial, lawan kita kali ini tim singa liar. Ini juga tim yang kuat. Kapten Wu Tianfeng konon adalah murid Sekte Pedang, yang lahir di salah satu dari 10 sekte teratas di daratan. Kapten, kau tidak sengaja memilih tim kuat untuk mempermalukanmu, kan? Tang Wen berkata dengan wajah tanpa berkata-kata. Tidak apa-apa, setelah kalian masuk lapangan nanti, berdiri saja berbaris, kalian tidak perlu bergerak, aku akan memenangkan gelombang ini. Begitu kata-kata ini keluar, anggota tim lainnya langsung saling memandang dengan kebingungan. Gelombang ini terlalu nyaman untuk berbaring, kan? Mungkinkah berbaring dan memenangkan kejuaraan sepanjang waktu? Jika kamu benar-benar memenangkan kejuaraan, konon katanya ada bonus besar. Nima ini keren banget. Setelah sebatang dupa, semua pemain dari kedua tim hadir. Permainan dimulai. Anak cumu, kau berani menindas kakak Ling Yu, aku, Wu Tianfeng, akan memberimu pelajaran bagaimana bersikap hari ini. Keahlian jiwa kelima, pedang mengayun gunung dan sungai. Wu Tianfeng sama sekali tidak meremehkan musuhnya, dia langsung melepaskan keahlian jiwanya yang terkuat. Pada saat yang sama, semua anggota tim singa liar melepaskan keahlian jiwa dan cincin jiwa mereka secara bersamaan. Kerja sama mereka sangat terkoordinasi. Kecocokan tempur antar anggota regu sangat tinggi. Tetapi semua itu tidak berarti apa-apa di hadapan kekuatan absolut. Mata Chen Yuan terbelalak. Dia dengan lembut mengangkat tangan kanannya, menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya, menjepitnya menjadi pisau, dan mengayunkannya di udara. Membelah udara dengan satu kata. Melihat jari itu memotong. Retakan mengerikan di ruang angkasa tampak membelah dunia. Jiwa kelahiran yang dilepaskan oleh semua anggota tim singa liar hancur berkeping-keping hampir seketika. 12 master jiwa monster itu langsung menyemburkan darah. Retakan kehampaan ini akhirnya tergambar di penghalang terlarang. Penghalang pertahanan yang secara pribadi dipasang oleh pria kuat Tianhun Hou terbelah di depan mata semua orang. Penghalang itu hancur. Seluruh arena suci yang besar itu langsung kacau. Seluruh tempat menjadi sunyi. Pada saat ini, semua penonton gemetar secara kolektif. Bahkan jiwa pun gemetar tak terkendali. Ini adalah penghalang sihir yang diletakkan oleh jiwa surgawi Hulk, dan itu benar-benar hancur. Kekuatan satu jari begitu menakutkan. Siapa cumu ini yang sebenarnya begitu kuat? Kupikir dia adalah serangan mendadak terakhir kali, tetapi aku tidak menyangka kekuatan sebenarnya begitu kuat. Dia bahkan dapat melepaskan kekuatan yang menakutkan setara dengan Tianhun Hou. Bukankah jiwa surgawinya hanya tumpukan kotoran? Bagaimana mungkin ada kekuatan penyerangan yang begitu kuat? Mungkinkah itu jiwa surgawi kembar? Tuanku, hasil penyelidikan identitas cumu ini telah terungkap. Dia adalah keturunan keluarga Chu. Kakeknya, Chu Feng, adalah selir keluarga Chu. Dia memiliki 2 putra dengan nama Chu Feng. Putra sulung, Chu Zizu, adalah putra cumu. Ayahnya, putra bungsu Chu Ziyou, adalah ayah dari Tianhun Hou Chu He. Ayah Cumu dan ayah Chu He adalah saudara kandung, jadi Cumu dan Tianhun Hou Chu He adalah sepupu kandung. Begitu. Pantas saja Cumu ini begitu luar biasa. Keluarga Chu mereka benar-benar melahirkan 2 jiwa surgawi kembar. Dibandingkan dengan Chu He, putra ini sedikit lebih rendah, tetapi kekuatan dan bakat yang telah ia tunjukkan juga berada di level monster tertinggi. Jarak antara Yuer dan Chu He terlalu besar. Aku khawatir dia tidak akan bisa menyamai Chu He di masa depan. Aku tidak terlalu memikirkannya, tetapi Cumu seharusnya bisa memahaminya, mungkin kau bisa mempertimbangkan untuk merekrutnya sebagai menantu. Tuan Long Haoyun memikirkannya dengan tenang. Saat ini, seluruh hadirin telah bergemuruh. Cumu sangat hebat, apa-apaan ini? Wu Tianfeng tidak bisa menghentikan gerakannya. Dia menyapu bersih penonton sendirian. Apakah rekan satu tim lainnya datang untuk membuat kecap? Sudah berakhir, tidak ada celana yang tersisa untuk gelombang kekalahan ini, dan tim Naga Suci mengalami kekalahan telak. Bab 1857. Selanjutnya, Cumu berpartisipasi dalam kompetisi promosi individu. Setelah bertemu Cumu, beberapa kontestan langsung menyerah. Selama dia berada di lapangan, dia pada dasarnya akan menyelesaikan pertempuran dengan cara yang menghancurkan. Sangat kuat. Cukup kuat untuk mencekik. Bahkan ketika Long Lingyu bertemu dengannya lagi,
dia menyelesaikan pertempuran dengan satu gerakan. Baik itu kompetisi promosi individu maupun kompetisi promosi kelompok, suara Chu Mu meningkat pesat dengan kecepatan luar biasa. Semakin banyak penonton yang mendukungnya. Banyak penggemar bahkan mulai mengikutinya secara fanatik. Langsung menyedot puluhan juta bubuk. Kekuatan kepercayaan yang diberikan oleh para penggemar ini membuat kekuatan jiwa Chu Mu naik beberapa tingkat sekaligus. Saat ini, dia telah menembus ke tingkat pertama Komandan Jiwa Surgawi. 10 hari kemudian, tim Naga Suci, dengan keunggulan absolut, naik peringkat nomor 1 dalam kompetisi Master Jiwa Kekaisaran. Memenangkan kejuaraan tim. Setiap orang dalam tim akan diberi hadiah juta koin Jiwa Surgawi. Dalam kompetisi promosi individu, Chu Mu memenangkan nomor 1 di divisi Kekaisaran. Hadiah juta koin Jiwa Surgawi. Nama Chu Mu langsung menjadi populer di seluruh Kekaisaran Jiwa Surgawi. Pada hari pertama setelah pertandingan, Long Lingyu datang sendirian. Hal ini langsung mengejutkan anggota tim Naga Suci. Satu persatu mereka tercengang. Chu Mu, keluarlah. Mengapa, Yang Mulia Putri ke-9, Anda sudah kalah dari saya 2 kali, apakah Anda masih belum yakin? Chu Mu, saya akui kekuatan saya tidak sebaik Anda. Saya datang kepada Anda kali ini untuk membicarakan sesuatu dengan Anda. Long Lingyu tersipu, dan berhenti berbicara. Apakah Anda akan merekrut saya sebagai menantu? Maaf, Yang Mulia Putri ke-9, saya tidak memiliki perasaan apapun terhadap Anda, jadi jangan iri pada ketampanan saya, kita tidak cocok. Chen Yuan berkata terus terang. Mendengar ini, Long Lingyu meledak marah. Anjingmu memuntahkan gading, siapa yang ingin merekrutmu sebagai menantu, kau pikir kau tampan? Saya datang kepada Anda karena saya ingin bergabung dengan tim Anda. Tim Naga Suci Anda memenangkan kejuaraan dan akan mewakili Kekaisaran Jiwa Surgawi di final daratan. Namun kenyataannya, kecuali Anda, kekuatan tim Anda tidak ada apa-apanya, dan sisanya, dengan segala hormat, memang benar. Lagi pula, timmu hanya beranggotakan 9 orang, dan belum lengkap. Setelah aku bergabung, aku juga bisa memperkuat tim, ini situasi yang menguntungkan bagi kita. Bagaimana menurutmu? Chen Yuan memahami perkataan Long Lingyu. Karena ia tersingkir lebih awal, ia sama sekali tidak bisa masuk final. Baik pertandingan tim maupun pertandingan individu, semuanya ditekan oleh Chen Yuan. Jadi aku ingin mencari cara lain. Bergabunglah jika kau tidak bisa. Hal semacam ini adalah operasi kotak hitam dalam batas yang wajar. Bahkan ada yang lebih tidak tahu malu yang akan langsung mengeluarkan uang untuk membeli kualifikasi anggota tim. Selama nama tim yang berpartisipasi di final adalah tim Naga Suci, kapten tidak berubah, tetapi anggota tim lainnya berubah, itu juga operasi normal. Bagaimanapun, yang satu bersedia bertarung dan yang lain bersedia menderita. San Chen Yuan menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu. Yang Mulia Putri ke-9, saya rasa Anda salah paham. Selama saya, Chu Mu, ada di sini, saya akan menjadi juara final daratan, dan saya akan menang. Anda ingin bergabung dengan tim saya, itu sama sekali bukan situasi saling menguntungkan, dan Anda langsung mendapatkan kesepakatan besar, yang setara dengan tahta juara dunia, dan itu telah dikirimkan kepada Anda. Jadi jika Anda ingin bergabung dengan tim saya, Anda harus membayar biaya penampilan kehormatan yang setara dengan juara dunia. Saya akan memberi Anda diskon 100%, dan saya akan mengenakan biaya miliar koin Jiwa Surgawi. Chen Yuan merentangkan tangannya dan berkata dengan wajah datar. 100 miliar koin Jiwa Surgawi, kenapa Anda tidak langsung mengambilnya saja? Saya bisa membayar hingga 50 miliar, ini semua uang saku saya. Long Lingyu berkata dengan marah. Buat kesepakatan. Anda. Sial, ini kerugian besar. Jika saya tahu lebih awal, saya akan melaporkan 10 miliar. Menerima uangnya. Putri ke-9 Long Lingyu resmi bergabung dengan pasukan Naga Suci dan menjadi murid biasa gerbang keberuntungan. Tak lama kemudian, Wu Tianfeng juga datang. Sudah diketahui umum bahwa anak ini menyukai Long Lingyu. Sekarang Long Lingyu telah bergabung dengan pasukan Naga Suci, dia sangat ingin bergabung. Saudara Tianfeng, dengan segala hormat, pasukan Naga Suci, dengan saya dan Long Lingyu bekerja sama untuk memenangkan kejuaraan dunia, sudah di depan mata. Jika kau ingin bergabung sekarang, itu sama saja dengan langsung memenangkan gelar juara dunia. Aku akan mengenakan biaya 200 miliar koin Jiwa Surgawi, bukankah itu terlalu banyak? Putri Jiu bergabung dengan timku dan membayar begitu banyak uang, kau harus memikirkannya sendiri. Tidak apa-apa, aku sudah membayar 200 miliar. Selama aku bisa berpartisipasi di final global bersama Lingyu, aku rela mengeluarkan lebih banyak uang. Cinta tak ternilai harganya. Wu Tianfeng,
sang bos besar, membayar 200 miliar, dan juga berhasil bergabung dengan tim Naga Suci. Pasukan Naga Suci segera memiliki 3 komandan jiwa surgawi. Itu bisa dianggap memiliki kekuatan yang cukup besar. Kekuatan anggota tim agak beragam. Tidak apa-apa. Bahkan dengan kekuatan beberapa rekan tim, sejauh ini, mereka hanya memiliki kekuatan Master Jiwa Surgawi tingkat 9. Chen Yuan juga berniat membawa mereka ke tahta kejuaraan global. Tidak ada niat untuk meninggalkan rekan tim manapun. Tidak masalah apakah Anda seorang Master Jiwa Surgawi tingkat 9, Jenderal Surgawi tingkat 9, atau Master Surgawi tingkat 9. Apakah itu membuat perbedaan di mata saya? Bukankah semuanya bisa diselesaikan dengan satu gerakan? Final Global Benua Cincin Jiwa akan resmi dibuka sekitar 1 bulan lagi. Jadi bulan ini adalah waktu bagi semua Master Jiwa yang berpartisipasi dari Kekaisaran untuk menyesuaikan waktu mereka. Berusaha untuk tetap dalam kondisi prima. Chen Yuan memutuskan untuk pergi ke hutan binatang jiwa lagi. Pertama-tama ia menghabiskan 1 miliar koin jiwa untuk membeli 10 pemandu jiwa tingkat atas. Fungsi pemandu jiwa ini sangat khusus, dan mereka disebut perangkat penyimpanan jiwa. Perangkat ini dapat digunakan khusus untuk menyimpan cincin jiwa binatang jiwa. Cincin jiwa biasa akan secara otomatis menghilang antara langit dan bumi setelah sekitar 1 jam ketika terkena udara. Tetapi Horcrux, cincin jiwa dapat disimpan di dalam Horcrux selama 1 bulan. Karena itulah harganya sangat mahal. Setelah membeli perangkat penyimpanan jiwa, Chen Yuan langsung menghabiskan 100 miliar koin jiwa, menyewa 5.000 master jiwa, pergi ke hutan binatang jiwa, dan mulai berburu. Benar sekali, betapa mudahnya melakukan hal-hal tersebut. Intinya adalah Chen Yuan tidak pilih-pilih soal cincin jiwa, juga tidak pilih-pilih soal tahunnya, siapapun yang datang dipersilakan. Baik itu cincin jiwa 10 tahun atau cincin jiwa 10.000 tahun, semuanya bisa didapatkan. Pada hari pertama ia memasuki hutan binatang spiritual, ia memanen lebih dari 2 cincin spiritual. Keesokan harinya, 30.000 cincin spiritual. Pada hari ketiga, 50.000 cincin spiritual. Kemudian mempertahankan kecepatan panen harian sebesar cincin spiritual. Itu berlangsung selama 20 hari penuh. Tingkat kekuatan jiwa Chen Yuan akhirnya berhasil menembus puncak komandan jiwa surgawi tingkat 9. Dan berhasil memadatkan 10 jiwa kelahiran. Setiap jiwa di langit tertutupi oleh 5 juta cincin spiritual berusia jutaan tahun. Kekuatan sejatinya tidak dapat lagi dihitung menurut akal sehat. Menyerang binatang spiritual berusia jutaan tahun dengan 1 tangan, 1 menit sudah cukup untuk menyelesaikan pertempuran. Sekarang, saatnya juga untuk mengunjungi sepupuku. Bab 1858. Tepat ketika Chen Yuan hendak membawa adik-adiknya keluar dari hutan binatang jiwa. Mutasi. Di kedalaman inti hutan binatang jiwa, tiba-tiba terjadi fluktuasi energi yang mengerikan, menyapu dalam sekejap. Manusia sialan, kalian begitu sembarangan membantai bangsa orkku, kalian benar-benar terlalu menipuku. Kalian semua, terkutuklah kalian. Bukan, itu Raja Binatang Jiwa, si perak bersayap emas yang telah bertahan selama 8.000 juta tahun. Seorang Master Jiwa baru saja selesai berbicara. Aku melihat bahwa kehampaan tiba-tiba tertutup oleh bayangan besar. Itu adalah binatang jiwa raksasa dengan rentang sayap lebih dari 3.000 km. Keberadaan yang mengerikan seperti benda langit asteroid. Yang menekan paksaan teror galaksi. Itu hanya mencekik. Langit langsung gelap. Selesai. Hati semua orang tiba-tiba menjadi dingin. Tidak ada yang menyangka bahwa operasi Cumu akan benar-benar menyinggung Raja Binatang Jiwa. Si perak bersayap emas. Kun raksasa seperti itu sungguh menakjubkan, kau pasti mutan darah klan Kunpeng. Bagus sekali, Kuner, jika kau bersedia menjadi tungganganku, aku akan memberimu keberuntungan yang unik. Dengan 1 tangan di belakang punggungnya, Chen Yuan bertanya dengan lantang. Begitu kata-kata itu keluar, Yin Kun bersayap emas tiba-tiba menjadi marah. Sungguh menggelikan bahwa manusia berani membiarkan Raja Besar Binatang Buas Jiwa menggunakanmu sebagai tunggangan untuk manusia seperti semut. Kau sangat berani. Boom! Ketika Yin Kun bersayap emas marah, tekanan mengerikan menekannya seperti 100.000 gunung. 5.000 master jiwa bayaran secara kolektif ditekan dan jatuh ke tanah. Beberapa bahkan menyemburkan darah. Tetapi Cumu, yang berada di tengah badai, tetap tak bergerak. Dia hanya menyeringai. Seketika, aura dominasi yang menakjubkan terpancar dari seluruh tubuhnya. Kuner, kau nakal, kata Chen Yuan dengan tenang. Segera di belakang Chen Yuan, jiwa kelahiran tipe jam pasir muncul. Jam pasir waktu, dapat mengendalikan waktu. Aku melihat 5 cincin jiwa tiba-tiba menyala di jam pasir itu.
Dan setiap cincin jiwa adalah cincin jiwa biru langit dengan radius melebihi 100.000 meter. Kelima cincin roh itu memancarkan kekuatan roh yang sangat menakutkan. Ini, cincin jiwa 1 juta tahun, dan 5 cincin jiwa 5 juta tahun. Sialan. Mata Wu Tianfeng membelalak. Wajah Long Lingyu dipenuhi rasa tidak percaya. Semua orang terkejut. 5 cincin jiwa 5 juta tahun, apa kau pikir kau bisa menantang keagungan raja ini? Hati Yin Kun bersayap emas langsung terkejut, tetapi ekspresinya tetap tenang. 5 cincin jiwa 5 juta tahun tentu saja tidak cukup, bagaimana dengan 50? Chen Yuan menatapnya. Aku melihatnya melangkah maju, dan langsung melepaskan jiwa hari kedua miliknya, pedang Suan Yuan. Kurang dari 3 detik kemudian. Jiwa hari ketiga, keberuntungan dan tanah kotor. Jiwa hari keempat, busur penembak matahari. Jiwa hari kelima, pagoda indah 9 warna. Jiwa hari keenam, gerbang ruang angkasa. Jiwa surga ketujuh, rumput jiwa bintang. Jiwa hari kedelapan, pohon Willow Babel. Jiwa hari kesembilan, Phoenix api abadi. Jiwa hari ke-10, unicorn giok. Totalnya ada 10 jiwa surgawi kelahiran, dan setiap jiwa surgawi diberkati dengan cincin jiwa berusia 5 juta tahun. Totalnya 50 juta tahun cincin jiwa. Hal itu langsung membutakan mata anjing paduan titanium milik Gold Winged Silver Kun. Ia telah hidup selama 8.000 juta tahun dan belum pernah melihat hal yang begitu luar biasa. Bagaimana mungkin? Mengapa kau memiliki cincin jiwa berusia 50 juta tahun? Siapa kau? Setelah hidup hingga usia Gold Winged Silver Kun, ia tentu saja tahu lebih banyak daripada penduduk daratan biasa. Jangan anggap dia sebagai raja di benua cincin jiwa. Tetapi di seluruh galaksi, seluruh medan bintang, dan bahkan seluruh alam cincin jiwa, dia hanyalah makhluk seperti semut. Dan di luar alam cincin jiwa, ada alam semesta yang jauh lebih besar. Pemuda di depannya langsung mematahkan pemahaman sistem kultivasi cincin jiwa. Dia sama sekali bukan master jiwa surgawi biasa. Apakah dia? Benar, seperti yang kau pikirkan dalam hatimu, aku datang ke alam ini hanya untuk memahami Dao Fanxin. Jika kau mengetahui urusan terkini, aku tidak keberatan mendukungmu. Kau, mungkinkah itu Hong Meng? Yin Kun bersayap emas hampir saja keceplosan. Dengan tatapan dari Chen Yuan, Silver Kun bersayap emas raksasa itu langsung tersentak. Tubuhnya yang besar mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tak lama kemudian, ia berubah menjadi seorang gadis muda dengan 2 kuncir kuda. Kun kecil telah bertemu dengan tuannya. Mulai hari ini, Xiao Kun bersedia melayani tuannya. Jin Chi Yin Kun berkata dengan gembira. Rasanya seperti memenangkan jackpot ratusan miliar. Seluruh tubuhnya begitu gembira hingga hampir melompat. Ini, Raja Binatang Jiwa berusia 8.000 juta tahun dengan sukarela mengambil wujud karena kata-kata Cumu. Long Ling Yu Terk Zenjing. Menurut pemahamannya, umumnya hanya binatang jiwa berusia lebih dari 10 tahun yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi manusia. Tetapi berubah menjadi manusia akan menimbulkan risiko besar. Umumnya, binatang jiwa kuat yang baru saja berubah akan langsung disegel. Jika bertemu dengan seorang master jiwa untuk diburu dan dibunuh. Jika tidak berhasil, ia akan tenggelam di selokan. Gold Winged Silver Kun adalah raja binatang jiwa super dan telah bertahan selama 8.000 juta tahun. Ketika makhluk jiwa semacam ini tidak mengambil wujud, aku khawatir raja jiwa surgawi mungkin tidak berani menyinggungnya. Tapi sekarang ia bersedia mengambil wujud karena kata-kata Cumu. Betapa besar pengorbanan ini. Risikonya terlalu besar. Aku khawatir raja jiwa surgawi akan melintasi galaksi dan membentuk kelompok untuk memburu dan membunuhnya ketika mendengar berita ini. Sangat bagus, kau sangat bijaksana. Chen Yuan memujinya dengan tenang. Mampu menjadi tunggangan tuan adalah kehormatan dalam hidup Xiao Kun. Desas-desus kuno. Miliaran tahun yang lalu, ada seorang dewa sejati, dewa primordial, yang datang ke dunia untuk mewujudkan dao hati manusia. Tidak tahan melihat penderitaan di dunia, ia menciptakan sistem pelatihan cincin jiwa, dan menetapkan aturan di satu sisi dunia. Ia disebut leluhur cincin jiwa oleh generasi selanjutnya. Ia adalah leluhur domain cincin jiwa. Menurut aturan yang ditetapkan oleh para leluhur, sekuat apapun seorang jenius, mereka paling banyak hanya dapat membangkitkan jiwa Suangtian. Karena jika jiwa surgawi ketiga lahir, aku khawatir kekuatan jiwa manusia sendiri tidak akan mampu menanggungnya sama sekali. Jadi, kebangkitan jiwa Suangtian sudah menjadi batasnya. Tapi orang bernama Cumu ini, sungguh luar biasa. 10 jiwa kelahiran, ini benar-benar melampaui persepsi semua orang. Yang lebih tidak normal lagi adalah setiap jiwa surgawinya memiliki cincin jiwa berusia 5 juta tahun. Namun kenyataannya,
dia belum pernah memburu dan membunuh binatang jiwa yang berusia lebih dari 1 juta tahun. Lalu masalahnya muncul. Bagaimana cincin jiwanya yang berusia 50 juta tahun itu bisa muncul? Hanya ada satu jawaban. Dia mengubah aturan kultivasi yang ditetapkan oleh Dewa Sejati Hongmeng. Dengan paksa memodifikasi metode kultivasi sistem cincin jiwa. Hanya Dewa Sejati setingkat dia yang mampu melakukan ini. Dewa Sejati Hongmeng turun ke dunia, dan bahkan menerima dirinya sebagai tunggangan. Ini benar-benar hadiah besar dari surga. Inilah ritme yang tepat untuk lepas landas. Di masa depan, di bawah perlindungan Dewa Sejati Hongmeng, Kaisar Jiwa Surgawi harus berlutut dan memanggilnya ayah. Sangat bagus, mulai hari ini, kau adalah anggota nomor 12 dari pasukan Naga Suci, ikutlah denganku ke final global dalam beberapa hari. Bab 1859. 10 hari kemudian, final global benua cincin jiwa yang mendebarkan telah resmi dimulai. Sebanyak 1000 kontestan dari seluruh kerajaan akan berkumpul di ibu kota paling makmur di daratan, kota Kaisar Jiwa. Sudah ratusan juta tahun sejak kota Kaisar Jiwa didirikan. Seluruh kota meliputi area seluas 800 juta kilometer persegi. Populasi tetapnya mencapai 100 miliar. Ini adalah tempat dengan sejarah terpanjang, populasi terbesar, kekuatan terkuat, ekonomi paling maju, dan konsentrasi master jiwa Tianjiao terbesar di seluruh benua cincin jiwa. Kota Kaisar Jiwa juga merupakan satu-satunya kota yang terhubung ke dunia antar bintang. Di kota ini, seolah-olah jiwa-jiwa yang tampan berkeliaran di mana-mana, dan jiwa-jiwa tidak akan seburuk anjing. Ada master jiwa surgawi elit di mana-mana. Bahkan Raja Jiwa dan Markuise Jiwa pun tidak jarang terlihat. Biasanya juga dapat dilihat. Para elit dari hampir seluruh benua berkumpul di sini. Segala macam hal aneh sungguh menakjubkan. Kau sudah dengar? Baru 3 hari yang lalu, Chu He, penjahat tak tertandingi, secara paksa membunuh binatang jiwa galaksi berusia 9.000 juta tahun, ular baki Teng, dan berhasil naik ke Raja Jiwa Surgawi. Apakah ini terlalu berlebihan? Raja Jiwa Surgawi berusia 16 tahun, sialan kau. Saat aku berusia 16 tahun, aku baru mendapatkan cincin jiwa pertamaku. Di usia 16 tahun, aku sudah bisa mengalahkan binatang jiwa galaksi. Jarak antar manusia terlalu besar, kan? Monster Tianjiao biasa, bahkan jika mereka sangat kuat di tahap awal, menurut keadaan normal, mereka secara bertahap akan menjadi biasa di tahap selanjutnya. Lagi pula, dibutuhkan puluhan ribu tahun bagi seorang master jiwa untuk berkultivasi ke alam di atas alam markis jiwa, tetapi Chu He telah sepenuhnya melanggar aturan ini. Anak ini sebenarnya menjadi semakin menyimpang di tahap selanjutnya, kecepatan terobosan basis kultivasinya sama sekali tidak melambat, sebaliknya, semakin cepat, sungguh keterlaluan. Memang, sejak zaman dahulu kala, saya belum pernah melihat sesuatu yang lebih keterlaluan daripada Chu He. Sebenarnya, ada banyak penjahat Tianjiao yang lahir tahun ini, dan kualitas mereka sangat tinggi, hampir jauh melampaui tahun-tahun lainnya, tetapi mereka ditakdirkan untuk bersedih, karena sekuat apapun penjahat itu, di bawah pancaran Sungai Chu, mereka semua akan terlihat begitu biasa dan tidak berarti, dan bahkan jika seseorang dapat memenangkan peringkat nomor 1 di final global dengan momentum yang luar biasa tahun ini, tidak ada yang akan mengakui bahwa peringkat nomor 1 ini dapat dibandingkan dengan Chu He. Itu benar. Tidakkah kau melihat aliansi Master Jiwa Benua, bukankah kau membiarkan Chu He berpartisipasi? Jika Chu He berpartisipasi, aku dapat menjamin bahwa tim-tim yang berpartisipasi dari ribuan kerajaan akan menyerah dan melepaskan semuanya. Itu sama sekali tidak berarti. Benar, menjadi raja di usia 16 tahun itu menakutkan. Tahun ini aku berusia 96 tahun. Aku menyebut diriku jenius tak tertandingi. Aku baru saja menembus ke tingkat ke-7 komandan jiwa surgawi. Di masa lalu, pencapaian ini sudah cukup untuk menekan segalanya, tetapi di hadapan Chu He, aku bahkan tidak layak untuk membawa sepatuku. Seorang master jiwa Tianjiao yang tampan berkata dengan wajah merendah. Sebenarnya, dia kurang lebih seperti Versailles. Seorang komandan jiwa surgawi tingkat 7 yang berusia kurang dari 100 tahun, di era itu, termasuk dalam level penjahat tak tertandingi. Anak ini jelas berpura-pura agresif. Karena seorang master jiwa biasa tidak akan pernah membandingkan dirinya dengan Chu He. Seorang pemain yang berani membandingkan diri dengan Chu He. Paling buruk, juga merupakan penjahat tak tertandingi. Kota Kaisar Jiwa sangat ramai hari ini. Pasukan Master Jiwa terkuat dan Master Jiwa individu terkuat dari ribuan kerajaan membanjiri kota Kaisar Jiwa satu demi satu. Tak satu pun dari pasukan yang mewakili kekaisaran adalah tim yang lemah. Di antara tim-tim ini, para Master Jiwa terburuk telah mencapai tingkat Jenderal Jiwa Surgawi tingkat 8 atau 9. Ingat, ini adalah pasukan terburuk.
Di beberapa tim yang kuat, bahkan ada Tianhun Sui, Jenderal Jiwa Surgawi tingkat 3, yang semuanya beranggotakan orang-orang yang sama. Beberapa kapten bahkan adalah Komandan Jiwa Surgawi tingkat 8, atau Komandan Jiwa Surgawi tingkat 9. Adapun apakah ada Markis Jiwa Surgawi, Chen Yuan belum mengetahuinya. Dan di antara ribuan pasukan kekaisaran ini, muncul sebuah tim yang sangat aneh. Kekuatan keseluruhan tim ini dapat digambarkan tidak merata. Seluruh tim terdiri dari 12 orang. Di antara 12 orang ini, mungkin ada 3 orang yang telah mencapai kekuatan Tianhun Sui, tetapi yang terkuat hanyalah Tianhun Sui tingkat 3. Kekuatan ini hanya bisa dianggap cukup kuat, lumayan, tidak lemah, tetapi juga tidak luar biasa. Ada juga 2 pemain lain yang kekuatannya berada di level Jenderal Jiwa Surgawi tingkat rendah. Yang paling keterlaluan adalah, di seluruh tim, sebenarnya ada 6 pemain dengan kekuatan hanya Master Jiwa Surgawi tingkat 9. Yang lebih keterlaluan lagi adalah ada juga seorang adik perempuan yang terlihat berusia sekitar 16 tahun, dan kekuatan jiwanya menunjukkan bahwa dia hanya berada di level murid jiwa surgawi. Sialan, ini sangat lucu. Kapan murid jiwa surgawi bisa berpartisipasi dalam final global? Bisakah tim sampah seperti ini menonjol dari kontes kekaisaran? Jadi seberapa lemah kontes kekaisaranmu? Dalam satu tim, murid jiwa surgawi, Master Jiwa Surgawi, Jenderal Jiwa Surgawi, dan Komandan Jiwa Surgawi semuanya terisi. Sulit untuk tidak merasa bahwa beberapa anggota tim adalah akun terkait yang digunakan untuk melengkapi jumlah. Dalam tim yang berjumlah 12 orang, 9 di antaranya adalah bajingan. Bagaimana kalian bisa menang? Tim ini sepertinya bernama Pasukan Naga Suci. Mereka berasal dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Konon monster tak tertandingi Cuhe juga lahir di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Aku menantikan kekuatan tim kekaisaran ini. Aku tidak menyangka mereka ada di sini. Penjahat tak tertandingi seperti Cuhe bisa lahir di sebuah kekaisaran. Diperkirakan dia telah menyedot semua keberuntungan kekaisaran sendirian. Wajar jika orang lain terhambat. Bagaimanapun, seharusnya tidak sulit untuk mengumpulkan semua anggota di atas level Jenderal Jiwa Surgawi. Guru Jiwa Surgawi dan murid Jiwa Surgawi semuanya ada di atas panggung. Popularitas ini terlalu buruk. Bukankah ini untuk menurunkan level rata-rata final global kita? Aku bahkan tidak ingin berdiri bersama tim seperti ini, rasanya agak tidak pantas. Banyak anggota tim kekaisaran menunjukkan tatapan jijik. Tang Wen dan yang lainnya langsung menundukkan kepala. Maaf, Kapten, aku malu padamu. Kita benar-benar menurunkan level tim secara keseluruhan, terutama karena kita tidak menyangka akan berada di panggung final global sejak awal. Memang terasa ada kesenjangan. Tim terburuk adalah Jenderal Jiwa Surgawi tingkat 9. Kita. Beberapa anggota tim Naga Suci merasa sedikit minder. Chen Yuan merentangkan tangannya dengan acuh tak acuh. Apa pedulimu dengan pendapat sampah-sampah itu? Pergi dan pahami aturan mainnya dulu. Nanti saat kau berada di lapangan, kau hanya perlu mengejek lawanmu dengan keras. Apakah akan ada serangan mental? Apakah akan ada tatapan menghina? Apakah akan ada gestur yang menghina? Apakah kau akan memasukkan tanganmu ke saku? Mereka yang meremehkan tim Naga Suci kita, tidak akan bisa menamparkan wajah mereka saat mereka memenangkan kejuaraan. Kudengar juara final global memiliki hadiah 100 miliar per orang. Dengan uang sebanyak ini, tidak mudah bagimu untuk naik level. Chen Yuan menepuk bahu Tang Wen dan berkata, Bab 1860. Aturan final global sederhana. Duel juga dilakukan dengan undian. Babak pertama. 1000 dipromosikan ke 500. Tetapi dibandingkan dengan kontes kekaisaran, final global akan memiliki mekanisme duel yang relatif adil. Bahkan setelah kalah dalam pertandingan di babak pertama, tim Anda masih memiliki kesempatan untuk menantang 500 besar. Kesempatan ini sangat berharga dan hanya sekali. Setelah tantangan berhasil, tim tersebut dapat menggantikan tempat promosi 500 besar lawan. Tim yang gagal memenuhi tantangan akan tereliminasi. Babak promosi pertama. Chen Yuan mendapatkan tim kehormatan wanita nomor 777. Kapten, saya sudah menanyakan informasi tentang tim kehormatan wanita. Tim ini berasal dari Kekaisaran Putri di Barat, dan pemimpinnya adalah seorang permaisuri tak tertandingi yang kekuatannya telah mencapai tingkat Raja Jiwa Surgawi. Kerajaan Putri adalah salah satu dari 10 kekaisaran teratas di benua cincin jiwa. Negara ini menganut sistem di mana wanita lebih unggul daripada pria. Laki-laki di negeri ini hanyalah milik pribadi perempuan. Mereka bahkan tidak sebaik anjing. Mereka bisa dibeli, dijual, dan dibunuh sesuka hati. Perempuan bisa memiliki banyak laki-laki dan memperlakukan mereka sebagai milik pribadi mereka sendiri.
Seorang laki-laki harus menuruti perintah perempuan tanpa syarat, dan memberikan segalanya untuknya tanpa syarat. Begitu dia melanggar perintah majikannya, dia akan dihukum oleh hukum. Karena tirani semacam ini, seluruh negeri dipenuhi dengan yin dan yang, dan sebagian besar laki-laki melarikan diri. Seiring waktu, pada dasarnya hanya perempuan yang tersisa di negeri ini. Namun, perkembangan abnormal semacam ini telah menyebabkan ketidakpuasan di antara sejumlah besar perempuan. Bagaimanapun, mereka juga perlu mendamaikan yin dan yang. Terlalu sedikit laki-laki di negara mereka sendiri, atau bahkan hampir tidak ada. Akibatnya, generasi baru Master Jiwa di Kekaisaran Putri telah mengambil inisiatif. Merindukan untuk menikah dengan orang dari negara lain. Namun menurut hukum Kerajaan Putri, jika Anda ingin menikahi pria dari kerajaan lain, Anda harus melampaui diri Anda sendiri dalam kekuatan, dan tingkat kekuatan jiwa Anda harus lebih tinggi dari Anda sendiri, dan bakat Anda tidak boleh lebih rendah dari Anda. Hal ini menyebabkan fakta bahwa semakin baik para Master Jiwa Tianjiao di Kerajaan Putri, semakin sedikit mereka dapat menikah, dan mereka hanya dapat mati sendirian. Tim pahlawan wanita yang kita gambar adalah pemain unggulan paling mempesona di Kerajaan Putri. Ada 12 orang secara total, dan mereka dikenal sebagai 12 jepit rambut emas di bawah komando permaisuri. Mereka semua cantik dan berbakat. Terutama kapten mereka, Yu Duo, yang dikenal sebagai penjahat nomor 1 di kerajaan putrinya. Dia terlahir menawan, dia membangkitkan rubah langit ekor 9 pada usia 7 tahun, menembus ke Master Jiwa Surgawi tingkat pertama pada usia 10 tahun, dan menembus ke Jenderal Jiwa Surgawi pada usia 13 tahun. Penembus Jiwa Surgawi Suai, baru berusia 28 tahun ini, sudah menjadi Tianhun Suai tingkat 8, dan kekuatannya tidak bisa disebut lemah. Dalam turnamen pertarungan jiwa individu tahun ini, dia seharusnya memiliki kesempatan untuk masuk ke 10 besar peringkat daratan. Pada saat yang sama, ragu wanita yang dipimpinnya juga merupakan salah satu tim terkuat, dan semua anggotanya adalah monster setingkat Tianhun tampan. Tang Wen berkata kepada Chen Yuan dengan wajah serius. Tim naga suci mereka telah menempuh perjalanan jauh. Setiap kali kapten mengundi, tim yang kuat selalu terpilih. Tidak ada yang beruntung lagi. Untungnya, mereka sudah terbiasa. Tim yang kuat tetaplah tim yang kuat. Pokoknya, mereka tidak perlu bergerak. Setelah naik panggung nanti, cukup masukkan tangan ke saku dan pura-pura menonton pertunjukan. Pengundian selesai. Permainan langsung dimulai. Di babak pertama, 1000 peserta maju ke 500 besar dan dibagi menjadi 5 divisi. Beberapa duel antara tim Master Jiwa dan tim Master Jiwa sangat cepat, dan pertempuran dapat diselesaikan dalam 1 menit. Secara umum, kesenjangan kekuatan antara kedua tim sangat besar, pada dasarnya menunjukkan situasi yang sangat timpang. Ada juga dua tim dengan kekuatan yang sama, yang bertarung satu sama lain selama beberapa jam, tetapi tidak dapat memutuskan apakah akan menang atau kalah dalam pertandingan. 2 jam kemudian, akhirnya, giliran tim naga suci melawan tim wanita. Saat tim wanita keluar, mereka langsung mendapatkan tepuk tangan meriah dari penonton. Puluhan juta penonton mengibarkan bendera dan bersorak. Gelombang suara mengguncang gunung dan sungai. Sialan, gadis dari pasukan yang mulia wanita terlalu cantik, bukan? 12 gadis, semuanya cantik, dengan bentuk tubuh, temperamen, dan wajah seperti ini, aroma tubuh gadis seperti ini pasti harum. Kerajaan para putri benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Sayang sekali gadis berbakat kelas atas seperti ini pada dasarnya tidak menikah dengan orang luar. Itu buang-buang uang. Kecantikan putri kerajaan terkenal di Tiongkok daratan, tetapi hanya sedikit pria normal yang dapat menerima ide-ide aneh mereka. Jika kau benar-benar ingin menikahi putri kerajaan, hidupmu akan lebih buruk daripada seekor anjing. Apakah wanita yang berdiri di tengah itu sama dengan Yu Duo? Dia benar-benar cerdas dan menawan, dengan temperamen yang luar biasa. Hanya tuan muda ini yang dapat menaklukkannya dengan kecantikan yang menakjubkan seperti itu di dunia. Seorang pria jahat dengan tingkat komandan jiwa surgawi 9 berkata dengan seringai sambil mengerutkan bibir. Lihat, pasukan naga suci ada di sini, orang macam apa ini? Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak, bagaimana mungkin ada bajingan seperti murid jiwa surgawi, master jiwa surgawi, dan ini juga bisa berada di panggung final global. Kompetisi tingkat tinggi semacam ini akan disiarkan langsung oleh Tianhun Mirror di seluruh dunia. Saat ini, audiens online global diperkirakan telah melebihi 2 triliun. Apakah mereka di sini untuk mengolok-oloknya? Aku melihat anggota pasukan naga suci setelah mereka memasuki lapangan. Mereka semua memasukkan tangan ke saku, menyipitkan mata, dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Seolah-olah mereka sama sekali tidak memperhatikan tim wanita. Betapa sombong dan angkuhnya mereka. Betapa mereka ingin berekspansi, betapa mereka ingin berekspansi. Ayo bertarung cepat.
Kita berusaha mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Pasukan naga suci tidak layak mendapat perhatian kita. Lawan kita yang sebenarnya adalah pasukan Shrek, kata Yu Duo dengan suara berat. Kapten yang baik. Para anggota tim kehormatan wanita menjawab serempak. Detik berikutnya, kedua belas anggota tim segera melepaskan jiwa kelahiran mereka. Serangkaian cincin jiwa yang sangat terang muncul di bawah kaki mereka. Serangkaian aura yang sangat tirani menyapu dalam sekejap. Kun kecil. Tuan, aku di sini. Kalau begitu giliranmu untuk tampil. Kalahkan lawan dalam 1 menit. Tidak masalah. Jangan khawatir, Tuan, meskipun kekuatanku sementara berkurang sebesar persen setelah transformasiku, tetapi bahkan jika aku hanya memiliki persen kekuatanku yang tersisa, tetap tidak masalah untuk menghadapi semut-semut ini. Kata Jin Chihin Kun dengan suara kekanak-kanakan. Baiklah, aku akan mengirimmu untuk pertempuran ini. Gadis-gadis di pihak lawan itu tidak layak untuk tanganku sendiri. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan santai. Aku melihat sosok kecil Goldwing dan Silver Kun berjalan keluar dari tim. Dia dengan lembut mengulurkan jari mungilnya. Beberapa saudari, kalian bisa bergerak. Saat aku bergerak, kalian tidak akan punya kesempatan. Yin Kun bersayap emas berpura-pura agresif. Dia berbicara dengan lantang, tetapi aura kekuatan jiwa yang terpancar dari tubuhnya hanyalah seorang murid jiwa surgawi. Gadis yang sangat lemah seperti ini mungkin akan mati hanya dengan 1 jurus jiwa. Pria hina. Apakah kau pikir kami akan berbelas kasih jika kami mengirim gadis kecil di depan? Tinta. Ada ikan di kegelapan utara, namanya Kun, jurus jiwa pertamanya, tornado kegelapan utara. Yin Kun bersayap emas tidak tahan dengan tanda tinta mereka, dan langsung mengaktifkan jurus jiwa, seketika membangkitkan hukum langit dan bumi. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan cerita selanjutnya.